Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bagi kalian perawat dan bidan? Masih mau untuk mengikuti video dari Alsapan. Assalamualaikum. Dalam masa corona ini kayaknya Bunda tidak mau menyia-nyiakan waktu ya, karena kalian tidak ada efektif untuk pertemuan dengan Bunda untuk training. Kita akan memberikan pembekalan materi lewat video saja. Seperti video pertama setelah introduce tentang diri Bunda, tentang sekelumit tentang Alsapa, itu belum bisa mengupas tuntas. Mungkin nanti lebih detail kita lebih banyak di lembaga training ya. Tapi yang pertama adalah yang Bunda mau tekankan pada kalian, bahwa kalian itu harus punya motivasi yang gede, yang bulat. Kita tidak bisa merubah hidup kita kalau bukan kita sendiri yang merubah. Dan kita itu manfaatkan waktu-waktu kita dengan hasil yang maksimal, dengan kreativitas. Kalau kita bekerja ke luar negeri itu selain gaji, Bunda gaji di Saudi 10 juta 15 juta, karena kita juga dapat kok di Indonesia. Tapi bukan masalah gaji aja kalau kita bekerja di Saudi, tapi satu, gaji. Kedua, kenapa sih kita take job from Saudi, kita ambil job di Saudi? Biasanya orang lihat dari salary. Kedua, dari network kita punya relation, pengalaman dengan berbagai negara, India, Filipina, Tunisia, Syria, Mesir, Egyptian atau Mesir, dan Saudisnya sendiri. Relation kita akan bertambah. Open your brain, jadi dibukalah otak kita punya pertemanan yang banyak, minimal bahasa kita akan bertambah. Bagaimana tuh? Banyak anak-anak training Bunda yang awalnya, Bun saya nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya mereka bisa. Dalam 1 bulan mereka udah WA ke Bunda menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Kedua, motivasi harus kalian gali itu adalah kepentingan kalian. Kadang-kadang kebutuhan kalian dengan kebutuhan teman itu beda. Kalau teman itu jangan ke Saudi, nanti dipancung loh, jangan ke Saudi. Ada istilahnya, kita kan bukan PRT gitu. Karena memang konotasinya di Indonesia, kalau kita bekerja ke luar negeri itu pasti PRT. Orang tua kita takut nanti nggak dijual lah atau jadikan pembantu. Itu salah ya. Tugas kalian ya adalah mengedukasi orang tua kalian bahwa pekerjaan kita adalah resmi. Video berikutnya Bunda akan kasih bagaimana kita menghadapi interview. Ketika kamu minta, jangan interview dulu lah ya. Kelengkapan dokumen. Bekerja di Saudi Arabia itu bagi kalian ada yang diminta dari Bachelor of Nursing atau S1, kedua adalah diploma keperawatan, ketiga adalah tenaga kesehatan lainnya. Biasanya nih kalau diploma sarjana keperawatan sekarang lagi banyak diminta. Karena apa? Upgrade. Zamannya Bunda itu diploma paling tinggi. S1 belum ada. Karena Bunda tahun lulus itu tahun sekitar 94-an lah ya. Lulus dari Akper. Tapi pada saat sekarang kebutuhan rumah sakit Indonesia sendiri pun membutuhkan perawat S1. Bagaimana dengan Saudi? Ya, Saudi butuh S1. Diploma perawatan juga bisa. Jadi kalau S1 kalian itu jenjang karirnya bagus ya. Kalian bisa dikatakan berangkat dengan title jobnya adalah staff nurse atau udah dibilang tingkatan Bachelor of Nursing lah. Jadi kalau diploma keperawatan jadi apa, Bun? Diploma juga di staff nurse. Tapi kita ditakutkan tahun-tahun berikutnya Saudi akan membuat satu rule atau peraturan baru. Ini gosip ya, baru gosip, bahwa yang dikatakan staff nurse adalah S1. Bagaimana dengan D3? Kemungkinan D3 akan jadi asisten nurse. Tapi job yang Bunda kasih sekarang yang tersedia di Alsafa adalah D3 atau S1 perawatan. Perbedaannya hanya di salary. Kedua, dia harus mempunyai STR, wajib STR. Bun, kalau misalnya ada berangkat ke Saudi di ACC tanpa STR, kamu jangan mau juga ya. Karena Saudi rata-rata tidak paham, ataupun PT-nya juga tidak paham, yang berangkat-berangkat aja. Karena banyak beberapa anak-anak Bunda yang udah Bunda jangan ikut, jangan terbang atau gimana, mereka udah oke. Ya, kalau memang si kliniknya atau rumah sakitnya menjamin itu tidak masalah. Tapi tidak dijamin oleh Kementerian Kesehatan Saudi. Karena syaratnya harus ada STR. STR
STR Indonesia bisa dipakai nggak Bun? STR di Indonesia itu adalah sebagai acuan kalian untuk berangkat ke luar negeri. Karena di luar negeri kamu akan mengambil Prometric Exam atau STR-nya di Saudi. STR di Indonesia dibutuhkan untuk stamp visa kalian di kedutaan sebagai standar standar dari kedutaan bahwa kalian adalah perawat yang sudah terlisensi. Kedua, kalau saya niat udah ada izin orang tua. Jadi yang pertama niat dulu, kedua izin. Ketika kamu punya niat, kamu izin ke orang tua, Bu, saya mau coba apply atau ikut program ke Saudi. Begini loh, lewat Asapa begini loh, lewat tempat lain. Silakan diperbandingkan. Bunda nggak harus masuk ke Bunda juga, tapi kalian juga harus paham kenapa kalian mau join ke Al-Safa, karena yang kita ajarkan adalah fokus bagaimana kita ke perawat ke Saudi, karena Bunda pernah di Saudi ya. Kedua, izin. Jangan kamu baru minat baca postingan langsung kamu apply. Ketika kita nanggepinnya serius, kita udah panggil, kalian langsung dengan alasan tidak diizinkan. Itu kurang agak profesional juga buat kalian. Jadi ini job yang kita pasang nih jelas ke luar negeri. Jadi pertimbangkan izin orang tua. Kalau orang tua mau bicara ke Bunda, silakan kontak ke Bunda. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan untuk diyakinkan juga untuk penjelasannya. Setelah mau niat ada, izin udah ada, kamu yang apa sih dokumen yang perlu dipersiapkan? Yaitu adalah ijazah asli dan legalisir, transkrip nilai asli dan legalisir, STR, pengalaman kerja itu minimal 1 tahun masih bisa kita terima, 1 tahun pengalaman kerja, atau 2 tahun paling bagus ya, 1 tahun. Terus paspor bila ada. Bun, kalau paspor nggak ada bagaimana? Nanti kita akan Bunda akan kasih clue-cluenya di sesi berikutnya bagaimana kita untuk apply paspor ya. Nah, setelah kamu dokumen ada, kamu sending by WhatsApp. Biasanya Bunda suka posting. Jika minat, kalian silakan hubungin Bunda by WhatsApp. Bunda akan kasih WhatsApp-nya, ataupun silakan bertanya lewat WhatsApp, atau hubungin Bunda lewat WhatsApp, ataupun kirim dokumen by email ya. Tapi sekarang zaman udah canggih, pakai WhatsApp masih bisa. Terus kalau udah ada, pasti yang kalau udah Bunda terima kopi dokumen kalian lewat WhatsApp atau pengiriman, itu Bunda akan anggapinnya serius. Pasti Bunda follow up lagi ke kalian, ini dokumen kita kirim ya ke Saudi. Nanti kamu akan ditelepon oleh orang Saudi. Biasanya kalau tidak zaman corona, kalian itu Bunda panggil dulu sebelum ditelepon orang Saudi, karena Bunda akan ajarin bagaimana untuk menghadapi interview. Tapi kalau misalnya Bun, saya nggak mau ikut Bunda untuk pembekalan materi untuk interview, nggak masalah, kalian harus pede ya. Atau kita bisa belajar online. Nanti next berikutnya kita bisa belajar online bagaimana introduce yourself ya. Kedua, setelah udah oke, pasti Bunda panggil. Ketika Bunda panggil, kamu udah mulai masuk ke lembaga Bunda untuk mengikuti sesi training di awal. Training di awal dilakukan ketika menghadapi interview. Setelah itu kamu proses sesuai dengan yang kesepakatan Bunda dengan PT. Bun, kesepakatan Bunda dengan PT apa tuh ya? Kita tidak lihat apa sih yang ditagihkan ke anak-anak dan apapun yang di cover oleh si PT. Biasanya seperti itu dulu-dulu. Sekarang mudah-mudahan ya dengan berkembangnya Bunda, dan Bunda udah di backup oleh lembaga bantuan hukum, jadi Bunda tidak bisa dibohongi lagi sama PT. Biasanya Bunda banyak tuh dibohongin berapa tahun 2019 sampai sekarang lagi bergulir kasus Bunda akan somasi satu PT yang memang menjelek-jelekan Bunda. Jadi bagi kalian yang memang negatif thinking tentang Bunda, berpikir lagi ya, karena kita tidak ada data. Dan kalau ada data pun kita punya satu data juga dengan PT, perjanjian kerjasama bahwa Bunda ditagihkan sekian-sekian ya. Ketiga adalah Bunda akan kamu ikutin proses, nanti kamu akan sidik jari, basma, dan lain-lain. Training kedua akan kita berikan ketika kamu akan PAP. PAP itu sedikit lagi terbang ya, bahwa kamu dikit lagi PAP, bahwa kamu kita berikan training kedua. Training itu apa aja sih Bun materi yang diberikan? Jangan salah ya, ini training kita kasih gratis loh. Jadi kalau dikasih gratis, manfaatin ya. Mudah-mudahan sih badah corona ini Bunda akan siapkan satu fasilitas asrama buat kalian. Jadi kalian training ke Bunda gratis. Terus asrama juga udah disiapkan gratis buat kalian. Nah kalau makan kalian bisa patungan lah kayak kemarin-kemarin anak-anak Bunda seperti itu. Terus
Ketika kamu udah dinyatakan, kamu ikutin proses ini, nanti pasti kalian bertanya di lembaga training. Bunda banyak yang nanya gini, Bun apa aja sih prosesnya dari tahap awal sampai tahap akhir. Ketika kamu udah sampai di training Bunda nih, kamu udah akan melakukan, kamu udah lulus, namanya lulus interview. Lulus interview itu kamu udah lulus. Lulus apa lagi nih? Lulus medical check up. Medical check up itu bukan dilakukan di rumah sakit dekat rumah kamu atau rumah sakit klinik yang dekat rumah kamu. Tidak bisa. Medical check up harus dilakukan di klinik yang ditunjuk oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia, karena judulnya kita mau bekerja ke Saudi. Klinik-klinik itu akan memeriksa kalian sesuai standar yang diminta oleh user Saudi. Ketika kamu dinyatakan fit, apa aja sih hasil medical check up? Ada 3. 1, ketika kamu dinyatakan fit, kamu bisa terbang, kamu bisa ikut lanjut proses. Kedua, ketika kamu dinyatakan pending. Bun, yang dimaksud pending apa? Misalnya ketika kamu diperiksa kamu lagi haid ya, terus urinnya agak keruh, atau kamu kurang banyak minum, urinnya jadi keruh, jadi disuruh pending, suruh banyak minum lagi, besok ulang lagi. Dan yang ketiga adalah ketika kamu dinyatakan tidak fit. Apa aja kategori tidak fit? Adalah penyakit-penyakit yang menular atau penyakit-penyakit serologi. Misalnya TBC paru, hepatitis, HIV, AIDS, ataupun penyakit yang memang membahayakan ketika kamu akan kerja. Nanti ada klasifikasinya. Tapi kalau kamu medical check up di Al-Safa adalah agensinya, didampingi oleh Al-Safa. Apapun hasil medical check up akan kita dampingi, dan kalian akan ada satu masukan dari Bunda. Misalnya, Bun kok saya dinyatakan tidak fit, Bun kok ketika medical saya dinyatakan hamil padahal saya tidak hamil. Itu Bunda yang akan fighting. Insya Allah kalau memang dari Bunda yang akan bicara, mereka akan dengarkan dan mereka akan follow up. Kecuali kalau kita udah ulang dan Bunda udah fighting, tiba-tiba hasilnya tetap aja kalian TBC paru atau kalian hepatitis, itu Bunda nggak bisa bantu karena user menolak. Kenapa ditolak? Karena berhubungan dengan asuransi kesehatan mereka, karena kalian dikasih asuransi kesehatan ya. Terus habis PAP kamu akan melakukan sidik jari. Sidik jari itu adalah bahwa kamu akan entry ke negara Saudi. Sidik jari itu atau basma itu bisa dilakukan di Jakarta juga, karena pusatnya di Jakarta. Sidik jari selesai, kamu akan dilakukan sambil kamu sidik jari kita udah running up tentang dokumen ya. Dokumen kamu yang tadi Bunda minta tuh ada ijazah, transkrip nilai, STR, pengalaman kerja, kita bawa ke dikti online, kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Setelah itu kita dilegalisasi ala Deplu, Kemenhukam, dan Kedutaan Besar Saudi. Untuk prosesnya baru di online atau di Enjas. Termasuk medikal kamu juga di Enjas. Dan setelah itu baru kamu PAP. PAP adalah proses terakhir dari pemberangkatan kalian, yaitu proses akhir pemberangkatan. Itu kalian dikumpulkan di BNP 2 TKI, akan dijelaskan. Kalian perawat, visa kamu ini loh, kamu berangkat resmi atau tidak itu ketahuan. Jadi kalau kamu berangkatnya mandiri atau kamu berangkatnya lewat resmi, ada demand letter, mereka akan ngingetin tuh si BNP 2 TKI. Jadi kamu pintar-pintar juga ya milih visa, bukan asal main berangkat aja gitu ya. Harus ditangani orang-orang yang paham akan hal itu. Terus yang jadi banyak yang nanya juga nih masalah proses pertama, proses pendaftaran ataupun proses dokumen. Bun, dokumen itu banyak loh, jangan salah. Banyak kalian sending dokumen, tiba-tiba kamu berangkat, nggak ada STR bersah, pengalaman bisa memanipulasi dokumen lah artinya. Itu nggak benar juga, karena kamu di sini aman, di sana nggak aman. Kalau kamu nggak aman atau memanipulasi dokumen kelihatan gitu ya dari tim verifikasi data flow, kamu bisa ada hukumannya. Yang paling berat adalah yang paling ringan adalah dipulangkan, deportasi. Yang paling berat adalah di penjara. Karena apa? Kamu membohongi dokumen. Makanya semua kita online kan ya buat pembekalan kalian. Nah, itu sekedar proses di awal. Bunda nggak bisa jelasin pertanyaan yang kita bahas. Kamu subscribe aja channel Bunda, terus kamu tulis di bawah komentar apa aja sih pertanyaan yang perlu kamu kiranya urgent atau memang kamu pengen ketahuin, atau kamu bisa langsung telepon Bunda di WhatsApp atau nomor telepon handphone 087897524787. Jadi kamu bisa WA ke Bunda atau subscribe atau WA atau telepon, Bun, ini pertanyaan dari saya begini loh Bun gimana. Terus untuk ada satu nih yang komentar,
yang telepon ke Bunda nanya, Bun, gaji berapa sih gitu ya. Gaji untuk berkisaran di project Bunda itu untuk S1 di range antara 3.000 paling kecil sampai 3.500 real. Included dari makan gak Bun? Ada, kita estimate-nya makan dikasih 300 real. Artinya kamu 3.300 sampai 3.500 real ya. Dirupiahin ya, kalian aja sekarang real itu 4.300 sekian lah, mungkin sekitar 12 sampai 15 juta tanpa ada potongan. Potongannya sih ada buat ujian, tapi itu bukan berarti potongan yang untuk ke klinik. Itu potongan untuk diri kalian sendiri untuk ikut ujian STR di Saudi. Kalau diploma di range berapa Bun? Diploma itu di range sekitar 2.500 sampai 2.800. Itu udah included makan, dan ada juga sih yang 3.000 kalau kalian ex Saudi, tergantung nanti dari negosiasi interview atau dari bahasa kalian juga, bahasa Inggris saat di interview. Nah, ini juga yang paling bagus ya di Al Safa. Bunda dapat job langsung dari Saudi, bahwa kita bisa job itu adalah bisa menerima kalian bidan atau perawat yang tanpa STR, atau kalian atau bidan perawat wanita tentunya ya, yang tidak ada STR atau baru fresh graduate. Buat di mana Bun? Ada provider klien kita di Riyadh itu membutuhkan sekitar 100 perawat atau bidan itu tanpa STR nggak apa-apa, tanpa pengalaman nggak apa-apa. Jobnya di mana Bun? Jobnya buat private nurse atau home care under hospital. Bukan proses yang dulu pernah kerjakan di agensi Saudinya Abdal ya, bukan. Dan kerja kalian ada 12 jam, gajinya sekitar 2.000, uang makan 300, 2.300 real, itu sekitar 9 juta 10 juta lah, hampir 10 juta menyentuh ya. Hampir 10 juta, tidak ada potongan. Nanti potongan itu tergantung kalian di sana ya, nanti kita akan lihat dengan perjanjian ya. Tapi yang lebih mengenakan adalah Bunda lagi ngajuin nih untuk home care di Saudi dengan 12 jam kerja, kalian tidur di asrama. Dan itu kita udah dapat approve dari KBRI bahwa ini kita resmi, dan demand letter kita udah keluar permintaan jobnya. Kita insya Allah yang udah mulai proses di home care di Riyadh itu adalah sekitar 7 orang, baru 8 orang yang masuk ke Bunda. Kita komitmen dalam 1 bulan 20 orang kita kirim. Jadi silakan buat kalian, jangan berkecil hati bagi perawat atau bidan yang tidak lulus STR atau tidak mempunyai STR, atau yang baru lulus, kalian ingin mencoba untuk berkarir ke Saudi. Selain uang di Saudi, kita bisa haji dan umroh ya, ada kesempatan lah buat haji dan umroh. Jadi pasti ada kesempatan, selagi kamu pengen udah di Saudi, kamu ajukan tuh untuk haji dan umroh. Jadi kalian bisa ikut ke Al Safa Nurse Job untuk job-job yang ada di kita, yang bagi S1 keperawatan ataupun diploma keperawatan, ataupun diploma kebidanan, ataupun S1 keperawatan atau di bidan yang tidak ada STR ataupun baru pengalaman. Silakan apply job berikutnya. Segmen berikutnya Bunda akan bicara masalah berapa sih biaya agensi menggunakan jasa Al Safa. Jangan-jangan kata ada nih yang segentingan bilang oh paling mahal. Terus ada juga jangan ke Al Safa loh, nanti dibohongin atau gimana. Itu banyak lah orang-orang yang otaknya mungkin negative thinking ya, atau haters si Bunda, ataupun memang kompetitor Bunda. Jadi nggak usah menjelekkan sesuatu orang. Semua orang bisa menghukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ya. Bunda akan jelaskan di sesi berikutnya bagaimana sih apa sih biaya-biaya yang Al Safa bebankan ke anak-anak ya. Silakan Bunda tunggu subscribe kalian dan tunggu komentar-komentar kalian, biar Bunda bisa jelaskan berikutnya, karena tanpa kalian tanya Bunda nggak tahu kebutuhan kalian apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.